Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim walhamdulillah turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muhtamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Laumul Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah lahir maupun batin, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul, dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu pengajian kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah pada malam hari ini meneruskan ngaji kita sudah sampai kitabun nikah bab tolak. Belum nikah sudah ngaji bab tolak. Nikah belum, talak. Talak itu apa? Perceraian. Kemarin sudah dibahas pengertiannya dan juga macam-macamnya. Ada perpisahan antara suami istri, itu ada kalanya khulu', ada kalanya tolak. Kalau khulu' itu dari istri, kalau tolak dari suami. Khulu' itu istri mengajukan supaya dicerai, itu namanya khulu'. Kalau tolak suami yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita melanjutkan hadis berikutnya, yaitu sudah sampai hadis 933. Sudah pada hafal ya? Bismillah wa qala wa ani ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, tolako telah mentalak atau menceraikan siapa Abu Rukanata, Abu Rukanah Umma Rukanata terhadap Umma Rukanah. Faqala maka berkata siapa Abu Rukanah lahu pada Abu Rukanah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Rukanah menceraikan istrinya, Nabi tahu, kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Rukanah, roji imro'ataka, kata Nabi, roji kembalilah kamu, rujuklah kamu, imro'ataka terhadap istrimu. Faqala maka berkata siapa Abu Rukanah, ini sesungguhnya saya
itu tolak itu telah menceraikan siapa saya terhadap Ummu Rukanah istrinya salasan dengan talak 3. Qala bersabda siapa Nabi, qad alimtu sungguh telah mengetahui siapa saya, rojiha, roji kembalilah kamu, rujuklah kamu terhadap istri, terhadap Ummu Rukanah. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa fi lafdin, dan di dalam lafadz yang lain, li Ahmada milik Imam Ahmad, hadis lain yang miliknya Imam Ahmad, bunyinya tolako telah mentalak siapa Abu Rukanah Abu Rukanah imro'atahu terhadap istrinya fi majlisin di dalam tempat wahidin yang satu salasan dengan talak 3. Jadi satu tempat kutalak kamu sampai 3 kali langsung. Fahazina maka menyesal menyesal atau ya sedih menyesal siapa Abu Rukanah alaiha atas imra'atahu. Faqala maka berkata lahu pada Abu Rukanah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha maka sesungguhnya talak 3 yang diucapkan satu tempat tadi itu wahidatun dihitung 1. Wa fi sanadihima, dan di dalam sanad kedua hadis Ibnu Ishaq adapun Imam Ibnu Ishaq, wa fi, dan di dalam hadis maqalun adapun ucapan Imam Abu Dawud. Waqad rawa, dan telah meriwayatkan siapa Abu Dawud min wajhin akhar dari jalan yang lain, ahsana yang lebih bagus minhu dari hadis tersebut, anna Rukanah sesungguhnya Abu Rukanah itu tolako telah mentalak siapa Abu Rukanah imro'atahu terhadap istrinya Suhaimata al-Battah, Suhaimata yaitu yang bernama Suhaimah al-Battata dengan talak bain. Faqala maka berkata siapa Abu Rukanah, wallahi demi Allah ma'aradtu tidak menghendaki siapa saya biha dengan 3 illa wahidatan kecuali 1. Faradda maka mengembalikan terhadap istrinya ilaihi kepada Abu Rukanah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa redaksi hadis ini dapat diambil pelajaran bahwasanya kisah ini menunjukkan bahwasanya talak ini dilakukan secara emosi, sehingga ketika talak 3 satu tempat itu oleh Nabi saya tahu tapi tetap boleh rujuk, maksudnya tidak dihukumi 3 tapi dihukumi 1 atau 2 karena ada penyesalan terhadap Abu Rukanah suaminya itu. Bisa jadi juga tidak boleh talak itu dalam sekaligus 3, sehingga oleh Nabi disuruh balik rujuk. Artinya karena disuruh rujuk itu berarti talaknya bukan dihukumi 3, karena kalau asli talak 3 itu tidak boleh rujuk, karena tolak itu batasnya 2. 1, 2, 3 tidak bisa rujuk lagi. Yang boleh rujuk itu talak 1, talak 2. Jadi memang talak itu terkadang muncul dengan kondisi suami sedang marah, emosi atau marah, ghadab. Nah itu bagaimana? Kalau kita pelajari fikihnya tergantung ghadabnya. Makanya kita tidak bisa hanya belajar hadis, karena hadis ini masih perlu penjabaran. Jadi untuk hukumnya tetap harus
belajar fikih. Apalagi hadis yang di dalam kitab ini kan oleh musoneb itu dikatakan ini kitab bukan kitab induk hadis ya. Ini kitab ringkasan hadis. Jadi Bulughul Maram itu kitab mukhtasar atau ringkasan. Bukan induk. Kalau induknya seperti Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta, Sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Ini hanya kitab ringkas, kitab kecil. Umpama kitab fikih ya kelasnya takrib gitu. Kelasnya kitab takrib. Fikih kan ada yang besar sekali, Raudhah, ada Wahbah Zuhaili itu. Ada takrib, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Wahab, seterusnya. Maka kitab Bulughul Maram ini kitab hadis tapi bukan induk. Maka tetap harus kembali ke fikihnya untuk berdasarkan hukumnya. Kalau di dalam fikihnya dijelaskan ketika marah mentalak istri itu dijelaskan, diperincikan. Marah itu ada penjelasannya sendiri kalau di dalam fikih. Tergantung marahnya, ada level-levelan. Marah level 1, marah level 2, marah level 3. Itu ada konsekuensi hukumnya tersendiri. Kalau tolaknya itu marahnya level 1. Level 1 bagaimana? Itu yang marah benar-benar kayak setan tidak sadar diri gitu. Itu maka ya tidak sah. Talaknya tidak sah karena dihukumi seperti orang yang tidak sadar. Tapi kalau marahnya itu diperincikan di fikihnya begitu. Kalau marahnya itu level 2, dia masih bisa kadang sadar kadang tidak, ya sah. Jadi ada tingkatan-tingkatan kemarahan itu orang mengatakannya dihukumi sah talak apa tidak. Makanya oleh sebab itu di sini oleh Nabi bisa jadi marahnya ini tidak sampai kesetanan tapi sehingga disuruh tetap boleh rujuk gitu. Jadi akhirnya ya boleh rujuk. Talak kan ada talak roj'i, tolak yang boleh rujuk. Boleh kembali lagi. Talak roj'i itu talak yang masih boleh kembali, bisa rujuk lagi. Ada talak yang tidak bisa rujuk lagi, namanya talak bain. Talak bain itu sudah tidak bisa rujuk lagi. Nanti ada bab rujuk setelah talak, ada bab rujuk. Tapi ini talak dulu. Jadi talak itu ya ada macam-macamnya tergantung dilihat dari sisi apanya. Kalau dia dari sisinya masih bisa kembali lagi atau tidak, itu ada namanya roj'i, ada namanya bain. Kalau roj'i masih bisa kembali, kalau bain sudah tidak bisa lagi. Tolak dari segi hukumnya ada haram, ada sunnah, ada halal. Ada talak itu disebut bid'i, ada disebut sunni. Bid'i itu artinya talaknya jatuh tapi hukumnya yang mentalak berdosa atau haram. Kenapa? Karena tidak sunnah gitu. Talaknya sah tapi haram. Ada talak itu dilihat dari segi sah dan tidaknya. Ada namanya talak itu muajjal. Ada dalam fikih luas pengertian talak dan bermacam-macam konveksinya. Ada talak itu taklik. Dia akan menjadi talak kalau tergantung sesuatu yang lain. Makanya biasanya habis nikah itu ada baca sighot taklik. Pernah nikah belum? Oh belum ya. Nah, habis akad nikah itu baca sighot taklik. Jika sang suami disuruh baca, kalau sudah akad nikah itu. Pernah lihat wong akad nikah enggak? Pernah ngikuti menghadiri enggak? Itu biasanya disuruh. Ya itu namanya sighot taklik. Taklik itu artinya menggantungkan ketika itu terjadi ya jatuh talaknya. Makanya nanti kalau kamu nikah sebaiknya kalau disuruh baca itu jangan mau. Ya, sebaiknya tidak usah dibaca itu karena kalau kejadian benar itu jatuh talak kamu, talak suami. Makanya dulu tidak pernah ada itu, baru-baru ada itu. Karena ada desakan dari pihak kaum perempuan yang banyak itu.
namanya taklek, mu'allak, artinya di situ kan ada istilah jika tidak suatu saat saya tidak memberi nafkah selama berapa bulan di situ, maka istri saya tidak ridho dan istri saya memberikan bayar apa gitu di itu dan diterima, maka jatuhlah talak saya. Nah, seperti itu isinya itu. Itu kalau dibaca dan kamu setujui, maka suatu ketika kejadian peristiwa itu terjadi, secara otomatis jatuh talakmu. Makanya nanti kalau kamu nikah suruh baca itu, tanya, boleh enggak dibaca enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ya sudah, enggak usah dibaca sebaiknya. Sebaiknya. Karena itu termasuk taklek, menggantungkan taklak. Sama dengan kamu ngomong sama istri, ada suami ngomong sama istrinya, jika kamu berbicara dengan si dia lagi, maka kamu tertalak. Kok dia ngomong benar dengan si dia, maka ya tertalak. Tapi kalau istrimu yang kamu ngomong dia tidak ngomong, ya enggak. Itu namanya talaknya jatuh tergantung dengan sesuatu. Atau kalau dalam Fathul Qorib dicontohkan, kalau kamu keluar dari rumah tanpa seizinku, kamu tertalak. Nah, selama istri itu tidak keluar ya enggak tertalak, tapi kalau keluar tertalak dia. Nah, kan bahaya itu. Bahaya, itu namanya taklek, jadi tergantung. Atau hati-hati kalau kamu ngomong sama istri itu, hati-hati, jangan mudah ngomong talak. Atau kamu ngomong kalau kamu pakai baju merah, kamu tertalak. No, istrimu pakai baju merah, tertalak bener itu. Jadi tidak boleh. Itu namanya taklek. Jadi dia akan jatuh talaknya tergantung dengan sesuatu yang akan dilakukan itu. Biasanya pakai istilah jika atau apabila, nah, kata-katanya begitu. Makanya tolak itu jatuh atau tidaknya kan tergantung ucapan. Makanya tolakun itu artinya ucapan. Ucapan sang suami. Makanya di sini ada hadis berikutnya, kita lanjutkan lagi yang sangat penting. Wa qala wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun, adapun tiga perkara. Ada tiga perkara, jidduhunna, itu jidduhunna adapun sungguh-sungguhnya, salasun itu jiddan dianggap sungguh-sungguh, dianggap serius. Wa hazluhunna adapun guronya salasun, guyonan, tidak serius, itu jaddun dihukumi serius, dihukumi sungguh-sungguh. Jadi ada tiga perkara, Nabi bersabda ada tiga perkara. Tiga perkara ini kalau sungguh-sungguh ya dianggap serius. Kalau dia ngatakannya sambil guro ya dianggap serius. Artinya tidak bisa main-main, karena main-main pun dianggap serius. Tiga perkara itu apa? Rupanya pertama an-nikahu, nikah. Wat-tolaku, yang kedua cerai, talak. War-raj'atu, dan rujuk. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa al-arba'atu, imam 4 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa sahhaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa al-Hakim, Imam Hakim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain li Ibni Adi min wajhin akhar, dari jalan yang lain, dhaifin, yang lemah. Ada teks lain bunyinya at-tolaku, satu talak, wal itaku, dan memerdekakan budak, wan nikahu, dan menikah. Lanjut dulu karena ini sesuai, masih sama. Walil Haris bin Abi Usama min hadisi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Rafa'a, menganggap marfu' terhadap hadis. La yajuzu, tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh apa Allah ibu main-main.
Apa al-laibu main-main fi salasin di dalam 3 perkara. Artinya kalau dia main-main tetap sah gitu, tetap terjadi, makanya tidak boleh main-main. Rupanya satu at-tolaki fi salasin, yaitu at-tolaki 1 talak, wan nikahi dan pernikahan, wal itaki dan memerdekakan hamba. Faman maka adapun siapa itu kola berkata siapa manhuna terhadap 3 perkara itu, fakot wajibna maka benar-benar terjadi apa 3 perkara. Wasanadu adapun sanadnya hadis itu dhaifun, lemah. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya karena ini masuk bab tolak ini tidak boleh dibuat main-main, karena main-mainnya itu tetap dihukumi serius. Jadi ada 3 perkara, walaupun main-main dihukumi serius. Jadi kalau ada suami ngomong sama istrinya ica-ica, guyonan, walaupun sambil ketawa guyon, kamu kucerai, ya sah. Karena talak itu tidak boleh dibuat guyonan, kecuali tidak sadar. Karena guyon, namanya guyon itu berarti orang yang sadar, kecuali tidak sadar. Tidak sadar itu apa? Ya tidur atau mabuk, ngigong, kutala kamu. Walaupun 1000 kali ya tidak sah, karena tidak sadar. Karena ada 3 orang yang tidak dianggap, tidak dihitung. 1 orang tidur, belum balik, atau orang gila. Walaupun baca Quran 1 juz tidak dapat pahala kalau gila. Mentalak istri ya tidak sah. Tapi kalau sadar dan normal, keadaannya tidak emosi yang berlebihan tadi, emosi level tinggi, ya walaupun bahkan guyon itu tetap dianggap sah. Begitu juga menikah, main-main tetap dianggap sah. Kayak di TV-TV itu ya, ada pernikahan. Itu karena bukan walinya sendiri asli ya, maka tidak sah. Seandainya kok yang jadi walinya benar, yang ini ya sah, dia jadi benar, habis buyar sinetron jadi istrinya benar gitu. Karena pernikahan tidak bisa dibuat main-main. Begitu sama dengan tolak. Cuman itu karena bukan walinya asli. Jadi kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, ada calon istri, calon suami, mas kawinnya ada, 2 saksi ada, ijab kabul terlaksana, walaupun main-main ya sah itu. Kemudian rujuk juga begitu. Cuman dalam hadis lain ada yang mengatakan memerdekakan budak juga begitu. Ada seorang tuan ngomong sama budaknya, walaupun guyon ya tetap merdeka tua budaknya itu. Besok kamu merdeka ya, tapi ini penesan baik. Ya, merdeka benar. Ya besok minggat budaknya ya tidak bisa disalahkan, salah sendiri ngomong begitu, karena memerdekakan juga tidak bisa dibuat main-main. Jadi budaknya besoknya pergi dari rumah tuanya ya jangan disalahkan. Kalau budaknya ngerti hadis ini, tapi kalau budaknya tidak ngerti ya. Talak, menikah, memerdekakan budak. Jadi nanti hati-hati, mumpung belum ya, nanti hati-hati kalau sudah beristri. Jangan gampang ngomong sesuatu, makanya dijaga. Karena kalau sudah keluar, makanya lisan itu lebih berbahaya. Karena kalau sudah keluar dari lisan ini tidak bisa lagi kata-kata itu, kecuali air ludah masih bisa diambil ya kan. Tapi kalau kata-kata tidak bisa diambil. Tapi kalau air ludah iya masih bisa. Ditangkap, nah bisa. Tapi kalau kata-kata kamu tangkap gimana? Tidak bisa. Kalau sudah keluar, makanya ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Bahkan ada yang mengatakan lisan itu lebih tajam daripada pedang. Kalau luka kena pedang masih ada harapan sembuh. Kalau luka pakai kata-kata
susah untuk sembuh. Karena kalau kena pedang mungkin sakitnya di sini, tapi kalau kata-kata sakitnya di sini. Iya kan? Kalau luka kena kata-kata sakitnya di sini, dan intinya manusia itu di sini. Kalau di sini sudah bagai tersayat-sayat sembilu. Makanya di dalam akhlak itu orang Islam diajarkan orang yang benar-benar muslim yang sejati itu bisa menjaga tangan dan lisan. Sekarang lisan tidak ngomong tapi tangannya bikin status yang macam-macam. Nah, itu kan juga bahaya. Sekali celik, kalau ada kuota langsung gitu. Tidak bisa lagi ya kan? Kalau tidak ada kuota tidak apa-apa, aku tidak bisa. Makanya ya lisan ya tangan. Al muslimu man salimal muslimun min yadihi walisanihi. Bahaya. Sampai mana tadi? Wa Nabi Hurairah wallahu a'lam. Rabbi fa'fana bi barakati Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.